Anda bisa pakai cara ini untuk mengubah sifat atau tabiat suami atau istri Anda. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, beberapa hari yang lalu ada follower saya di TikTok bertanya, Pak, bagaimana agar suami itu bisa taubat, begitu kan? Nah, dan itu sudah saya jawab juga di TikTok. Bagi Anda yang belum punya TikTok, ya, maksud saya bagi Anda yang belum follow akun TikTok saya, Anda bisa follow sahabat Saifus Salam namanya, ya. Nah, jadi beliau ini bertanya, bagaimanakah caranya untuk mengubah suaminya. Lalu ketika jawaban itu sudah saya upload, kemudian saya buat di status WA, ada peserta kelas online saya juga menanggapinya. Ya, ini yang menarik sahabat, dan ini yang akan saya ceritakan, bagaimanakah caranya untuk bisa mengubah karakter ya pasangan Anda yang mungkin semula adalah buruk tabiatnya, sekarang menjadi baik dan seterusnya. Tentu itu atas izin dan kuasa Allah, ya kan. Nah, beliau itu langsung japri saya sahabat, karena itu saya buat status di WA begitu kan jawabannya, dan beliau itu langsung menjawab. Saya akan bacakan sahabat japrian beliau. Oke. Itu pertanyaan saya banget ketika itu, Pak. Pada akhirnya saya loskan pikiran saya tentang suami. Saya fokus mencari kedamaian diri dan mengikuti saran Pak Saifus, yaitu menikmati tarian hidup. Akhirnya suami kembali ke jalan yang diridhoi Allah SWT, insya Allah. Nah, kemudian saya timpali kan, keren ya Bu. Lalu saya tanya lagi, memangnya suaminya sebelumnya bagaimana? Beliau menjawab, suami saya nggak jelas Pak, kadang pulang, kadang nggak, terakhir ada sampai 2 bulan lah nggak pulang dan tidak memberi nafkah juga. Saya fokus ibadah, hal-hal yang kurang mengenakan saya lepas satu persatu karena lama-lama saya berpikir, di tengah COVID sekarang ini umur tidak ada yang tahu, makanya saya tidak mau tersiksa di dunia. Hal-hal yang membuat saya ruwet saya lepaskan, termasuk pekerjaan saya Pak. Sekarang saya nganggur, tapi alhamdulillah hidup saya merasa lebih damai walaupun tidak pegang uang. Saya tetap tenang. Saya sadar saya cuma jalani lakon hidup Pak. Maaf ya jadi curhat. Nah, kemudian untuk penghasilan saya tidak ada Pak. Kadang ada uang nyasar masuk ke rekening walaupun jumlahnya tidak banyak. Tapi saya sangat bersyukur dan alhamdulillah anak begitu lulus kuliah langsung dapat kerja Pak. Padahal ijazah belum turun. Nah, beliau melakukan prosesnya ini sekitar kurang lebih 4 bulan sahabat. Alhamdulillah masalah saya terurai satu persatu. Hutang saya ada yang bayarin, anak saya ada yang membiayai sampai selesai kuliah, lalu kerja juga dipermudah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Saifus untuk supportnya. Kemudian saya tanya, apa yang dipraktekkan Bu? Nah, yang rutin saya praktekkan berterima kasih saja pada rezeki, dapat nggak dapat saya setiap hari berterima kasih, dan ke setiap barang yang memberi saya manfaat saya ajak ngobrol dan berterima kasih. Melek pagi saya sedekah senyum selebar-lebarnya, lalu sholat tepat waktu. Kemudian beliau pun menyimpulkan begini, maaf, kesimpulan saya dari ilmunya Pak Saifus atau siapa saja, intinya kita harus yakin tapi jangan diharap-harap, terus hasilnya lupakan, biar mengalir apa adanya, dan ketika berdoa jangan meminta tapi bersyukur seolah sudah diberi. Itu vibrasinya luar biasa Pak, pikiran menjadi tenang. Terima kasih Pak. Nah, intinya begitu ya sahabat. Lalu apa sih jawaban saya? Kok beliau langsung menanggapi dan sudah praktek ternyata, sehingga ada perubahan tabiat atau sifat dari suaminya. Jadi begini sahabat, ketika Anda saat ini yang punya pasangan ya, entah Anda seorang istri ataupun suami, jika Anda merasa bahwa pasangan Anda itu tabiatnya tidak sesuai dengan Anda, tidak selaras dengan Anda bisa praktekkan ini. Apa itu? Ya, Anda perlu mendoakan kebaikan untuknya. Iya,
Itu jalan satu-satunya sahabat, tidak ada cara lain lagi. Setelah Anda mungkin sudah menggunakan berbagai macam cara, menasehati, merayu, kemudian bahkan memaksa agar dia mau berubah, agar dia itu mau lebih baik lagi dan sebagainya dan sebagainya. Ingat sahabat, kita tidak bisa mengendalikan apa-apa di luar kendali kita kan. Dan sudah sering kali saya katakan hanya ada 3 hal yang bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Pertama adalah pikiran kita, kedua adalah perasaan kita, dan ketiga adalah tubuh fisik kita. Hanya 3 hal itu yang bisa kita kendalikan. Selebihnya itu di luar kendali kita. Kalaupun Anda ingin mengubah karakter pasangan Anda cekoki berbagai macam nasihat, bahkan Anda beri buku-buku yang memberdayakan, yang memotivasi, atau juga bahkan Anda kasih lihat channel YouTube saya yang isinya adalah memberdayakan, atau hal-hal lain yang tujuannya adalah untuk membuat pasangan Anda itu kembali lebih baik lagi, bahkan jauh lebih baik lagi. Kalau misalnya dia enggan, itu tidak akan bisa. Sama halnya, Anda tahu Nabi Nuh ya, yang punya anak Kan'an. Anaknya itu kan durhakanya minta ampun. Ya, tidak mau nurut apa kata Nabi Nuh. Alhasil ya sudah terkena banjir bandang waktu itu. Kita tidak bisa mengendalikan apapun di luar kendali kita, bahkan pasangan kita, anak kita, ya kan? Itu semua di luar kendali kita, sahabat. Yang bisa Anda lakukan adalah, ya Anda doakan saja kebaikan untuknya. Jangan fokus ya untuk mempengaruhi pasangan Anda agar sesuai harapan Anda. Anda akan capek sendiri nantinya. Seperti yang dipraktekkan oleh salah seorang peserta kelas online saya tadi yang barusan saya bacakan japriannya, beliau itu fokusnya adalah pada diri, artinya adalah untuk menciptakan ketenangan diri. Beliau tidak fokus pada bagaimana caranya agar suaminya bisa kembali lebih baik lagi, agar suaminya bisa pulang dan sebagainya. Karena suaminya sudah 2 bulan atau berbulan-bulan itu tidak pulang entah kemana. Lalu beliau praktekkan apa yang saya sampaikan, ya. Beliau banyak-banyak bersyukur. Beliau mengikhlaskan, beliau melepaskan. Artinya melepaskan di sini adalah tidak terlalu berharap, ya, bahkan tidak berharap sama sekali. Beliau lebih sibuk memperbaiki diri sendiri. Beliau lebih sibuk untuk menciptakan ketenangan di dalam diri, untuk menciptakan kedamaian apa-apa yang ada di dalam dirinya. Nah, ingat, ketika apa-apa yang ada di dalam diri kita sudah terkendali, sudah bisa kita kendalikan, maka di luar pun akan ikut, sahabat. Jadi kalau misalnya Anda berusaha keras untuk mempengaruhi pasangan Anda agar supaya baik, agar supaya nurut dengan Anda, agar supaya mau sholat, mau ibadah, mau menafkahi Anda, tetapi hati Anda kemerungsung sendiri, pikiran Anda stres sendiri, bahkan ketika Anda semakin mempengaruhinya, Anda malah semakin stres, ya mana mungkin bisa, sahabat. Jadi jalan satu-satunya adalah Anda doakan saja kebaikan untuk pasangan Anda dan lepaskan. Serahkan pada Allah. Entah nanti hasilnya bagaimana, apakah berhasil ataukah tidak, jangan Anda urusi, itu sudah di luar kendali Anda. Yang bisa Anda kendalikan adalah diri Anda. Anda cukup tebarkan saja energi positif. Anda cukup doakan saja hal-hal baik untuknya. Termasuk juga anak Anda. Jika Anda punya anak yang bandelnya minta ampun, ya sudah, doakan saja yang terbaik untuk anak Anda. Karena ketika Anda beratensi pada kebaikan, beratensi pada hal-hal positif, dan pikiran, perasaan, serta batin Anda sudah selaras, maka semesta pun akan menyelaraskan diri Anda. Dan itu lebih memudahkan untuk
membuat anak Anda, pasangan Anda, entah suami atau istri Anda, itu akan juga selaras pada diri Anda, sahabat, sehingga kehidupan Anda pun akan jadi harmoni. Tetapi ingat, jangan terlalu berharap akan hasilnya. Mungkin ketika Anda sudah praktek, saya sudah praktek ini kata Pak Saiful Salam, kok belum berhasil ya? Kok belum ada kelihatan tanda-tanda berhasilnya ya? Nah, itu tandanya Anda melekat. Anda berharap akan hasilnya. Ingat, setelah Anda melakukan itu semua, serahkan pada Allah. Karena keberhasilan dan hasilnya itu mutlak hanya dari Allah, dari Tuhan Anda, sahabat. Baik sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda memang rasa video ini bermanfaat, Anda bisa share link video ini ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, hidup Anda harmoni, Anda memiliki hubungan kekeluargaan yang harmonis dan ketentraman rumah tangga. Saya salam, terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.